Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat siang guys, ya. Kita di siang hari yang terang benderang ini guys, kita akan membahas membahas sesuatu yang cukup membuat kita was-was guys. Kita kali ini akan membahas yang membuat kita cukup was-was. Apakah itu? Baik guys, kita akan membahas ilmu guys. Yaitu berbagai ilmu ya guys ya. Pertama, ilmu yang katanya ilmu hitam. Kedua, ilmu yang katanya ilmu putih. Ketiga, ilmu yang katanya ilmu merah. Gimana guys? Kita mulai dari mana ini guys ya? Kita mulai dari siang dulu ya guys ya, karena ini siang hari yang terang benderang ya guys ya. Oke guys ya. Di siang hari ini guys ya, yang terang benderang ini ya guys, kita dalam membahas ya ilmu yang cukup membuat kita was-was di siang hari yang terang benderang ini, kita gunakan dua kata guys, arif dan bijaksana. Nggak ada singgungan, nggak ada gesekan, nggak ada sentuhan, apalagi bacokan. Senggol bacok Melayu aku guys. Namanya ini membahas ilmu yang cukup was-was guys, yang namanya hal-hal yang jadi di siang hari yang terang benderang ini kita pakai dua kata ya, arif dan bijaksana. Setuju guys? Setuju. Oke guys. Arif ya. Kalau kita dengar kata arif, arif itu adalah rasanya guys. Wujudnya bagaimana? Alif. Alif itu wujudnya, arif itu rasanya. Kemudian bijaksana ya. Bijak itu rasa guys ya. Tapi kok disuruh di sana? Nah, ini kan misterinya itu ada di situ guys. Mestinya kan bijak ke sini. Kenapa kok begitu? Karena ini adalah siang hari guys. Sudah terang benderang. Segala sesuatunya tampak oleh mata. Jadi bijak sana. Maksudnya ke sana lah. Siapa tahu di sana itu belum terang benderang. Masih gelap gulita. Makanya bijaknya disuruh ke sana. Kalau yang di sini sudah terang benderang. Soalnya siang hari. Oke guys ya. Kita bahas ilmu yang membuat cukup kita was-was, yaitu ilmu yang disebut ilmu hitam. Ilmu yang disebut ilmu putih. Ilmu yang disebut ilmu merah. Apakah ada semua ilmu itu, guys? Adakah?
Nanti kamu tahu jawabannya, guys. Oke, guys ya. Kita menggunakan ajaran suci mancing ikan dalam membahasnya, guys ya. Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham, guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap, guys. Jadi buat para dukun-dukun ya, tukang-tukang sihir ya, yang punya ilmu hitam itu loh. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Buat para ulama ya, para ulama itu loh, yang punya ilmu putih itu loh. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Dan buat Bang Marcel, pesulap merah, sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya semuanya ya? Kenapa kok mancing ikan? Karena di alam semesta ini, di dalam kehidupan ini, tidak ada keadaan yang mampu menyamai, menyerupai, menandingi sebaik-baiknya keadaan, yaitu mancing ikan. Paham ya? Paham ya? Ini nggak bisa dibantah. Oke, guys. Apakah ilmu hitam itu ada, guys? Jawabannya ada. Benar, ada. Apakah ilmu putih itu ada, guys? Ada. Benar, ada. Apakah ilmu merah itu juga ada, guys? Ada. Benar, ada. Jadi semua ilmu tadi, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, jawabannya ada. Benar, ada. Apakah semua itu ilmu-ilmu itu bisa dikatakan untuk benar untuk diikuti? Nah, nanti dulu guys, kalau masalah itu guys ya. Untuk ketiga ilmu itu, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, apakah benar ilmu itu benar untuk diikuti? Nah, nanti dulu. Kenapa? Kenapa? Jawabannya satu. Semua ilmu itu jawabannya satu. Yaitu apakah Nabi dan Rasul, apakah Nabi dan Rasul Muhammad SAW melakukan hal itu? Kalau tidak, namanya bid'ah. Bid'ah. Nah, ini jawabannya guys ya. Kalau tidak, itu namanya bid'ah. Oke guys. Ya. Apakah bid'ah itu boleh diikuti? Benar boleh diikuti? Nah, itu nanti dulu. Oke, kita bahas bid'ah ya. Yang namanya bid'ah dalam bahasa yang sangat sederhana apa? Bid'ah itu. Bid'ah. Arti yang sangat sederhana yaitu bid'ah artinya adalah bidang ahli. Berarti ada bidangnya, berarti ada pula ahlinya. Jadi kalau sudah ada bidangnya, di sini ada pekerjaannya. Kalau sudah ada pekerjaannya, di sini ada pelakunya. Paham di sini? Nah, jadi guys, yang namanya bid'ah dalam arti yang sangat sederhana, bidang ahli, ya. Apakah itu benar itu untuk diikuti? Nanti dulu guys. Yang melakukan itu adalah yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Pekerjaannya dan pelakunya itu harus tahu betul apa yang dilakukannya. Paham ya?
kalau Nabi Rasul Muhammad SAW itu tahu betul apa yang dilakukan. Begitu pula bid'ah, bidang ahli, tahu betul pekerjaannya, tahu betul ahlinya. Mantap guys. Ya. Oke guys, kita bahas tentang ilmu hitam. Yang namanya ilmu hitam, walaupun hitam guys ya, itu ada ilmunya. Karena itu adalah bidang, karena itu adalah pekerjaan. Pasti ada ahlinya, ada pelakunya. Paham ya guys ya? Dalam kitab suci guys ya, kitab suci ya, agama ya, itu disebutkan tukang sihir. Walah, black magic lu ada guys. Jadi kita percaya karena zat Tuhan Allah sudah menerangkan dalam kitab suci agama. Paham ya? Itu satu guys, ilmu hitam. Oke ya, kita bahas satu persatu guys ya. Lalu ilmu putih ya, apakah ilmu putih ini kita juga harus percaya guys? Iya, karena ilmu putih ini juga diterangkan dalam kitab suci agama. Yaitu di situ disebutkan ada Nabi, Rasul Muhammad dan orang-orang yang soleh. Paham? Paham ya guys? Oke guys. Lalu kita selanjutnya bahas ilmu yang ketiga. Apa itu ilmu yang ketiga? Ilmu merah. Bang Marcel, pesulap merah. Apakah kita percaya? Percaya. Ya. Kenapa demikian? Di dalam kitab suci agama juga disebutkan ya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh zat Tuhan Allah untuk orang yang berpikir dan orang-orang yang berakal, alias waras. Makanya di dalam ilmu merah pun kita harus percaya, karena di situ ada bidang ahlinya, ada pekerjaan, ada pelakunya. Itu Bang Marcel, bulat merah. Paham di sini guys? Jadi guys ya, kalau masalah ilmu tadi, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, ini semuanya kan bid'ah. Apa arti bid'ah dalam arti yang sangat sederhana? Bid'ah dalam arti yang sederhana adalah bidang ahli. Ada bidangnya, ada ahlinya. Paham di sini ya? Paham ya? Jadi semuanya kita percaya. Karena memang ada bidangnya, ada ahlinya, ada pekerjaannya, ada pelakunya. Jadi kita nggak usah kaget, nggak usah terkejut. Ya, yang kita gunakan dalam menyikapi tiga ilmu ini yaitu dua kata, arif dan bijaksana. Arif itu rasanya, wujudnya alif. Tahu huruf alif, hijaiyah, yang seperti itu wujudnya itu loh. Nah, itu wujudnya. Rasanya di hati itu arif. Bijaksana, bijak itu rasanya. Sana, kok disuruh di sana, kok gak disuruh di sini? Karena yang di sini sudah terang benderang. Soalnya siang hari. Nah, yang di sana itu di ilmu hitam, di ilmu putih, di ilmu merah, apakah sudah bijak?
Ataukah masih gelap gulita terang benderang? Mohon maaf, apakah masih gelap gulita hitam legam? Sehingga bijak itu harus di sana, di ilmu putih, di ilmu hitam, di ilmu merah. Nah itu kan pertanyaannya tergantung pada bid'ah itu sendiri. Bidang ahli sendiri. Iya kan? Jawabannya ada di mereka itu. Paham di sini ya? Jadi guys, ya. Sekali lagi. Baik ilmu hitam, baik ilmu putih, baik ilmu merah, ingat betul-betul. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap. Mantap jiwa, guys. Coba cari tandingannya. Hei ilmu hitam, hei ilmu putih, hei ilmu merah. Ada nggak di alam semesta ini, di kehidupan ini, yang bisa mampu menyamai, menandingi, menyerupai ilmu mancing ikan? Keadaan mancing ikan. Belum ada, guys, yang mampu untuk menyamai, menandingi, menyerupai. Nggak ada. Dalam mancing ikan itu, guys ya, ingat betul-betul ya. Dalam mancing ikan itu, guys ya, ingat betul-betul guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Tahu joran pancing guys? Wujudnya seperti alif. Paham? Huruf alif hijaiyah paham? Tidak pernah bercabang. Kalau bercabang, awas, syirik, musyrik. Paham ya? Karena hal yang demikian rasanya muncul arif. Apalagi yang muncul bijak. Karena terang benderang, tidak bercabang, tampak oleh mata. Paham? Bijak sana. Itu harapannya, disuruh ke sana. Bijak sana. Karena yang di sini sudah jelas tidak bercabang, terang benderang, tampak oleh mata. Yang di sana bagaimana? Apakah masih bercabang? Itu berarti gelap gulita, hitam legam. Awas lu, syirik, musyrik. Kalau sudah begitu, apakah bisa mendapatkan ampunan dari zat Tuhan Allah atas apa yang dilakukan? Ini kan pertanyaan besar. Iya nggak? Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Mantap, guys. Lalu siapakah yang mau mengikuti pemancing ikan? Yaitu, dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Berarti yang mengikuti pemancing ikan insya Allah adalah ikan.
ikan di dalam air gelap gulita, hitam, legam. Nah, itu nanti yang cikal bakal yang mengikuti pemancing ikan. Insya Allah. Paham? Hei ilmu hitam, hei ilmu putih, hei ilmu merah. Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Apakah satu, pemancing ikan dan ikan di dalam air gelap gulita itu ada pertemuan sebelumnya? No way. Tidak ada. Kedua, apakah pemancing ikan dan ikan di dalam air gelap gulita itu saling mengenal? No way. Tidak ada. No way kok artinya tidak ada. Anggap aja begitulah. Memangnya aku jago bahasa Inggris apa? Aku ini pemancing ikan. Bahasa ikan lah. Sekarang ilmu merah. Ya. Tadi ilmu hitam, ilmu putih, sekarang ilmu merah. Ya. Apakah pemancing ikan dan ikan itu ada kesepakatan dalam makan umpan? No way, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada yang namanya pertemuan pendahuluan. Tidak ada yang namanya perkenalan. Tidak ada yang namanya kesepakatan. Nggak ada. Makanya itulah yang dinamakan sebaik-baiknya mancing ikan, sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Apa tadi ajaran suci mancing ikan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya? Paham ya di sini ya? Makanya jangan terlalu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Jangan ya, kepanjangan ya. Jadi semua itu kita percayai ada. Semua itu bid'ah. Arti kata sederhana bid'ah itu ada bidangnya, ada ahlinya. Bid'ah artinya bidang ahli, ada pekerjaannya, ada pelakunya. Ya. Paham ya? Gunakan dua kata, arif dan bijaksana. Ya. Sebab kalau kita tidak melakukan hal demikian itu, nanti akhirnya mangap-mangap. Mangap. Ribut. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Paham? Hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Gini loh. Ya, jadi kepada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, tantangannya adalah ada nggak sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan? Ada nggak sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan? Ada nggak? Kalau kamu ada, mari tunjukkan. Ya. Karena sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan ini, tidak ada yang mampu menandingi, tidak ada yang mampu menyamai, tidak ada yang mampu menyerupai. Nggak ada, Mas. Duh, bener ini. Kau pikir agama itu dari mana asalnya? Jangankan agama. Kau pikir semua bidang itu loh, yang ada dalam kehidupan manusia, itu asalnya dari mana?
mancing ikan, agama, politik, filosofi, hukum, kesehatan, pertahanan, keamanan, kekuatan, kesehatan. Apalagi sebutkan semua bidang manusia itu, cinta kasih, kasih sayang. Apalagi sebutkan. Itu dari mana asalnya? Dari mana sumbernya? Atau mana yang lebih tua dari semua bidang yang ada di dunia ini dengan mancing ikan? Lebih tua mana? Paham di sini arah pembicaraannya ya kan? Paham ya arah pembicaraannya ya? Oke. Semoga ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah mampu memahami apa yang ada arah pembicaraan dari video ini ya. Saya bila ada salah, khilaf dan dosa dalam penyampaian video ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai kita ada di dunia ini membuat urusan masalah, dosa, khilaf, ya, kesalahan ya, akhirnya merembet kita punya urusan nanti ketemu di akhirat. Jangan sampai ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf dan dosa saya bila ada penyampaian dalam video ini. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, terang benderang guys. Terima kasih banyak guys. Ini joran pancing capung. Wah, relik Nusantara ya guys. 622 ya guys ya. Ini jagonya joran buat mancing di laut guys. Ikan babon, ikan monster, ikan jumbo, ikan besar sekali, ikan raksasa megalodon mampu disetrek oleh joran pancing capung relik Nusantara. Kalau kamu berjaya, dibeli guys. Mantap jiwa guys.